طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخوان في الدين عزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله تعالى في هذه المناسبة القيمة نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس لنواصل ما قد بدأنا من قراءة شرح الكتاب شرح العقيدة الواسطية فضيلة الشيخ، وهذا الشرح لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله Ta'ala. Nah, ya, kita melanjutkan kembali. Ini adalah pertemuan kita yang keempat, ya, masih bersama Al-Akh Abu Zahra. Eh, kita ya, lanjutkan kembali ya, syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh ya, Habrul Ummah ya, fi zamanihi ya Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani ya rahimahullahu taala ya ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa li jamil muslimin ya semoga ya kita membaca karya beliau ini juga bagian dari ya kebaikan ya, yang akan beliau petik hasilnya ya di akhirat nanti. Baik, ya pembukaan sedikit ikhwah. Ya, kitab ini sangat penting untuk dipelajari karena topik yang dibahas atau sebagaimana yang ma'ruf kita ketahui dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri, beliau adalah seorang ya ulama yang punya kelebihan dalam masalah muhajamah ahlul bid'ah ya, wal kufar. Ya, beliau itu ya sering membantah ya kelompok-kelompok yang sesat, ya orang-orang ahlul bid'ah ya. Nah, jadi banyak sekali karya-karya beliau itu membantah Jahmiyah, ya, misalkan kita Ar-Raddu al Jahmiyah, kemudian membantah ya orang-orang yang menuhankan Nabi Isa, ya, bantahan kepada orang-orang Syiah, ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang membenci beliau ini, ya, karena beliau menegakkan yang benar. Nah, maka di antara karya beliau ya untuk menegakkan kebenaran, mengajarkan hal yang benar kepada masyarakat ini adalah kitab ini, Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Fokusnya adalah kepada meluruskan satu dari tiga jenis ya, tauhid yang paling banyak terjadi khilaf di dalamnya, yaitu yaitu tauhid al-asma was sifat. Ya, kalau tauhid ar-rububiyah, ya, penyimpangan pada tauhid rububiyah akan mengelompokkan orang menjadi dua golongan, kafir dan muslim. Itu pengingkaran pada tauhid rububiyah. Kalau pengingkaran pada tauhid uluhiyah akan membagi orang menjadi dua kelompok juga, ya, yaitu ya, orang yang muwahhid dan orang yang musyrik. Nah, pada tauhid al-asma wa sifat itu juga membagi manusia menjadi dua golongan, yaitu ya ahlus sunnah wal jamaah dan ya firqah-firqah yang tersesat. Nah, jadi kelompok-kelompok seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, kenapa mereka ada? Kenapa muncul perpecahan-perpecahan ini? Dalam hal apa mereka berselisih dengan ahlus sunnah wal jamaah? Ya, dalam hal ya, akidah atau tauhid al-asma wa sifat. Ya, pada uluhiyah, pada rububiyah mungkin sama, ya, tapi pada al-asma wa sifat itu berbeda. Bahkan ada beberapa firqah yang saking berbedanya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami tauhid al-asma wa sifat, uluhiyah dan rububiyahnya pun ikut rusak. Maka penting sekali kita belajar tentang
tauhid al-asma wa sifat ini ya, agar kita tidak terhindar dari ya masuk atau ikut ya, terkena syubhat pemahaman dari firqah-firqah yang tersesat. Alhamdulillah kita ya dilahirkan dalam keadaan muslim, ya, beragama Islam, maka kita insya Allah setelah tauhid rububiyah aman. Tauhid uluhiyah juga insya Allah ya, ya kita ya, bukan orang yang melakukan kesyirikan, tidak menyembah, ya, minta ke kuburan dan sebagainya. Ya. Tapi tauhid al asma wa sifat. Nah, ini gampang sekali kita jatuh ke dalamnya. Ya, ya al-qulubu dha'ifah ya, wasyubuhatu khattafah. Ya, Imam Az-Zahabi mengatakan hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, salah satu syubhat yang menyambar-nyambar adalah syubhat dalam masalah pemikiran. Nah, terutama dalam tauhid al-asma wasifat. Nah, dalam tauhid al-asma wa sifat ini ikhwah, antum harus pahami bahwasanya manusia itu dibagi menjadi 3 golongan memahami tauhid asma wa sifat. Ada kelompok ya atau ya, ada golongan mumatsil, ada golongan mu'attil dan ada golongan mu'tadil. 3 kelompok manusia dalam memahami tauhid al-asma wa sifat. Ada yang mumatsil, yaitu yang menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Kemudian ada yang mu'attil, yang menolak seluruh nama-nama dan seluruh sifat-sifat atau sebagian nama dan sebagian sifat dari sifat-sifat Allah. Ya, kemudian yang ketiga, itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang mu'tadil, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, di bid'ah yang pertama kali terjadi ya, dalam umat Islam ya, adalah pada tauhid al-asma wa sifat ini. Ya, itu bid'ahnya orang-orang Khawarij ya. Ya, itu Dzulkhuwaisirah ya. Antum tahu ya, ceritanya seperti apa? Ya, ketika mengatakan dia Muhammad Adil. Ya, kemudian ada bid'ah Al-Qadariyah, di mana Nabi katakan Qadariyah itu majusi hadil ummah. Ya, ya kemudian ada ya, bid'ah Al-Irja ya. Ya, itu orang-orang Murji'ah. Ya, nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Kita masih di mukaddimah ya. Ya, ya, tidak apa-apa kita baca sedikit demi sedikit. Penting eh ya, kita tidak memerlukan banyak ya. Itu sih Ustaz. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi anak sendiri nggak paham gitu, nggak bisa mengambil ilmu dari antum gitu Ustaz. Baik, ya Allah al-muwafiq ya. Sahalallahu. Baik, kemarin kita sampai di ya atau baru masuk ke mukaddimah khutbah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ya fi qaulihi alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, kita sampai di alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke lafaz selanjutnya alladzi arsala rasulahu bil huda. Baik, tafadhol Akh Abu Zahra ya sebagaimana biasa iqra ya, min jumlati Baik, alladzi arsala rasulahu. Nah, tafadhol. qala syarih Allah taala alladzi arsala rasulah. Allah subhanahu yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa. ومن أجل هذه النعم أن أرسل أي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. الرسول لغة من بعث برسالة، هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الهدى العلم النافع، وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والأوامر والنواهي وسائر الشرائع النافعة. والهدى نوعان: النوع الأول هدى بمعنى الدلالة والبيان، منه قوله تعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا
أحب العمى على البدع، وهذا يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني هدى بمعنى التوثيق والإلهام والمنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقدر عليه إلا الله تعالى، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ودين الحق هو العمل الصالح. الدين يطلق ويراد به الجزاء، قوله تعالى: مالك يوم الدين. ويطلق ويراد به الخضوع والانقياد، إضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق. مصدر الحق يحق بمعنى ثبت ووجب، ضده الباطل وضده الباطل، ليظهره على الدين كله، أي ليحميه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد، حتى يظهر على مخالفيه من أهل الأرض من عرب وحجم علميين مشركين. وقد وقع ذلك، فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتسعت بقعة البلاد الإسلامية، وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. بالله طيب، شهيدا، يكفي. أي شاهدا نعم، يكفي إلى هنا. أنه طيب، يكفي إلى هنا، نقرأ أولا. بالله شهيدا. طيب, nah, koreksi dulu. Baik, Masya Allah qiraah ya, qiraah jamilah wa mumtazah wa mutqinah alhamdulillah. Wa fi ba'di at-ta'liq ya, ta'liq yasir ya, fi ba'di al-kalimat ya. Yang pertama di kata ya, ini ya, mukhalifihi ya. Mukhalifihi ya, ismul fa'il min khalafa yukhalifu ya. Min arabin wa ajam ya. Arabin wa ajam miliyina ya, wa musyrikina. Nah, kemudian tadi raqatul biladi al-islamiyati ya, raqatul biladi al-islamiyati ya, sifah dari al-bilad itu ya. Kalau Anda ketemu nanti berakhiran ya nisbah seperti ini, maka dia adalah sifat dari al-bilad. Baik, ada faqat ya, nasyrah awalan pada dalika insyaallah taala wasil. Baik. Qala asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan ya, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa li jamil muslimin ya. Alladzi arsala rasulahu, Allahu subhanahu yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa. Allah Subhanahu wa taala ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya, karena dua hal. Ya, beliau sebutkan satunya di sini. Ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dua hal. Yang pertama, ya, li'annahu kamilus sifat. Ya, karena Allah sifatnya sempurna dari segala sisi. Ya. Kemudian yang kedua, li'annahu kamilul in'am. Ya, karena beliau karena Allah Subhanahu wa taala ya sempurna dalam masalah al-in'am, yaitu memberikan nikmat. Ya, jadi kenapa kita memuji Allah? Ya karena Allah terpuji. Yang kedua karena Allah memberikan nikmat. Nah, kama qala ta'ala wa ma bikum min nikmatin fa min Allah.
Ya, nikmat-nikmat itu seluruhnya berasal dari Allah. Ya, maka ya kalau ditanya, ya kenapa Allah harus dipuji? Ya, ada orang non-muslim bisa bertanya, kenapa setiap muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah?" Nah, kita katakan yang pertama ya karena Allah itu sendiri adalah zat yang terpuji, ya, atau kamilus sifat. Yang kedua, ya karena Allah ya yang telah memberikan segala nikmat. Ya, maka tentu ya sudah sepantasnya dia dipuji atau istilahnya kamilu al-in'am. Nah, ya, jadi Syekh mengatakan di sini ya Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nikmat-nikmatnya. Ya, maksudnya ini kamilul in'am ya. Bukan berarti kalau Allah nggak beri kita nikmat berarti ya kita berhenti memuji Allah, tidak. Ya. Allati la tuhsa ya. Allati la tuhsa. Maksudnya di sini naibul fa'ilnya kembali ke ni'am tadi, ya nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Wa min ajalli, ajalli ini isim tafdil dari kata jalil, yang bermakna afdali, ya. Wa min afdali hadhihi ni'am wa akbaruha, ya. Ya, nikmat yang paling mulia yang Allah berikan kepada hamba dan yang paling agung, yang paling besar, ya, adalah irsalur rusul, ya, diutusnya para rasul. Karena seluruh kebaikan yang ada di atas langit sana, ya, tidak akan didapatkan oleh makhluk yang ada di bumi kecuali melalui perantara para rasul. Nah, ya. Makanya kata ya, para ulama, ya, ketika para rasul ya, sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, artinya zaman ar-risalah itu sudah selesai, maka satu-satunya yang masih tersisa sebagai penghubung antara kita dengan seluruh kebaikan yang ada di langit sana adalah doa. Maka satu-satunya yang paling penting sekarang di dunia ini adalah doa itu. Berarti orang yang tidak mau berdoa, ya, dia telah terputus dari ya, jutaan kebaikan ya, yang ada di sisi Allah. Ya, ibaratnya sudah tertutup jalan turunnya dari langit ke bumi. Ya, karena satu-satunya jalan turunnya kebaikan itu ya lewat lewat doa. Gitu. Baik. Kemudian an arsala ay ba'atha. Ya, arsala bima'na huna ba'atha. Ya. Sebenarnya ada perbedaan kalau pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam al-ba'ats dulu baru kemudian al-irsal. Ya. Ya, Nabi diutus menjadi seorang nabi baru kemudian menjadi seorang rasul. Ya. Nabi itu menerima risalah hanya untuk dirinya atau keluarganya saja tanpa diperintahkan untuk dakwah secara umum. Nah, itu nabi. Ya, adapun rasul, ya, risalah yang diterima itu diperintahkan untuk disebarluaskan seluas-luasnya. Ya, maka ketika turun ayat yang pertama untuk surat yang pertama surat Al-Alaq, ya alal itlaq, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi tidak langsung berdakwah ya kepada orang-orang Quraisy, tidak, ya karena di situ beliau nubbi'a, ya diangkat menjadi nabi. Ya, beliau mulai berdakwah ketika turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Maka kata para ulama, ya di antaranya Syekh Al-Utsaimin di kitab Ushul Fit Tafsir beliau mengatakan nubbi'a biqra wa ursila bi al-muddatsir. Diangkat menjadi nabi dengan ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ya, diangkat menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddatsir. Baik. Jadi kalau disebutkan arsala bimana ba'atha, ya, tapi kalau disebutkan dua-duanya arsala dan ba'atha, maka arsala artinya diangkat menjadi rasul, ba'atha diangkat menjadi nabi. Nah, ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengutus rasulnya. Rasul itu secara bahasa sendiri artinya utusan. Ya. Nah, maka kalau secara bahasa rasul itu masih ada sampai sekarang. Ya, antum mengutus anak antum ya, untuk ke warung beli garam misalkan. Ya, itu rasul. Nah, jadi sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk dakwah menjadi dai di ya,
daerah Yaman, di Syam, nah itu juga Rasul, ya. Rasulillah, gitu. Ya, utusannya, utusan Allah. Gitu. Nah, baik, itu secara bahasa. Adapun secara syarak, maka Rasul itu sudah ya, berakhir. Ya, sudah tidak ada lagi Rasul setelah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, alladzi arsala rasulahu bil huda, ya, ya, ini kan diambil dari ayat Al-Qur'an ya. Kalau Syekh Utsaimin sendiri punya pendapat yang berbeda. Ya, rasulahu itu maksudnya eh, jinsur rasul, jins. Ya, rasulahu bil huda maksudnya jinsnya. Ya, jins rasul berarti siapapun rasul masuk ke dalam kata rasulahu ini. Gitu. Jadi tidak hanya Nabi kita SAW. Ya, karena memang ya, seluruh rasul itu yang diutus membawa al-huda dan dinul haq. Jadi jangan dipahami, oh berarti hanya Muhammad saja yang membawa petunjuk dan agama yang benar. Enggak. Ya, Nabi Isa juga membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya. Cuman Nabi SAW lah yang kemudian ya, membawa risalah yang melengkapi itu semua. Nah, maka ya, Nabi sendiri menganalogikan ya, perbandingan diri beliau dengan rasul-rasul sebelumnya. Ya, dengan bisa rasul-rasul yang lainnya. Ya, kata Nabi, ya, aku itu ibaratnya seperti ya ketika ada seseorang membangun bangunan besar. Ya, ada orang bangun bangunan besar, membangun istana, ya. Sudah jadi istana ini sudah sempurna, tapi ada satu bagian dari istana ini masih belum ditambal, masih ada lubang sedikit di temboknya. Ya. Orang-orang pun datang ke istana ini dan mengagumi istana ini, ya, dipuji-puji, kecuali satu lubang itu. Nah, maka kata Nabi, fa'anal lubna wa ana khatamun nabiyyin. Akulah yang mengisi lubang itu, yang menutupi lubang yang ada di istana tadi. Ya, jadi beliau memposisikannya, menganalogikan diri beliau seperti itu. Nah, di arsala rasulahu bil huda. Ya, perhatikan huruf ba di situ. Ba itu sebagaimana kita katakan kemarin adalah ya aksaru hurufil jarri ma'nan, ya, atau ausa'u hurufil jarri ma'nan. Ba itu adalah huruf jar yang paling luas maknanya. Nah, maka kata bil huda di sini, ba di sini punya eh, dua makna, al musahabah atau at-ta'diyah. Di antara mana ya, ba itu adalah al musahabah. Kalau pada bismillah kemarin ba itu mananya apa? Sahih. Ya, ba pada bismillah itu al-isti'anah. Ya. Nah, sama seperti kita mengatakan kata betul bil qalam. Nah, arsala rasulahu bil huda, ya, ba huna lil mustahabah. Ya, yang dimana arsala rasulahu ya wa sahabahu al huda. Nah, jadi Rasul ini atau utusan ini ya dibarengi oleh al-huda. Jadi dia datang bersamaan dengan al-huda, yaitu mana al-musahabah. Ya. Nah, dan bisa juga ba di sini bermakna at-ta'diyah. Ya. Tahu pernah dengar istilah at-ta'diyah? Jadi belum bisa. Ya. Kalau fi'il muta'addi sudah. Oh, sudah. Nah, itu nafsu syai'. Ya. At-ta'diyah bermakna al-muta'addi. Ya. Baik. Jadi kalau dikatakan ba ini at-ta'diyah berarti maknanya adalah ba'atsa ya arsala rasulahu bil huda ya bermakna ya al mursal bihi ya huwa al huda wa dinul haq. Ya, al mursal bihi huwa al huda itu wa dinul haq. Al mursal bihi itu artinya yang ya, diutus dengannya atau ya yang diutus gitu. Ba'sa rasulahu bil huda bermakna ya ya utusan ini dia diutus karena al-huda. Ya. Nah, ta'diyah itu kan artinya dia membutuhkan objek ya. Objek utusan itu apa di sini? Ya, objeknya adalah al-huda. Nah, itu mana ta'diyah. Nah,
pada ayat ini sendiri, ya, kalau dilihat di Al-Quran ya, karena Syekhul Islam sini menukil dari ayat Al-Quran. Di ayat ini sendiri, arsalah rasulahu bil huda, di ayat itu sendiri al-huda itu artinya al-ilmu, ya, al-ilmu nafi. Ya, sedangkan dinul haq itu al-amal. Ya, berarti Nabi SAW diutus membawa dua hal, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Baik. Misalkan pada ayat inna dina indallahil Islam. Nah, kata din di situ ya mananya adalah al-amal. Ya, innal amala al-muqarrara indallah ya, atau al-maqbul indallah wa al-Islam. Baik, jadi din ya, itu kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an itu banyak maknanya. Ya, nanti kita akan masuk ke situ ya. Nah, kita kembali ke Al-Huda dulu. Nah, qala huna war rasulu lugatan man bu'itsa birisalatin. Nah, rasul ya, secara lugatan ya bagaimana secara etimologinya ya man bu'itsa birisalah. Seseorang yang diutus membawa risalah. Ya, maka siapapun yang diutus membawa risalah dialah rasul. Ya, risalah itu ya pesan bagi kita ya. Nah, wa syar'an adapun secara syariat dan ini yang paling penting dan ini yang kita maksud di sini ya, definisi secara syar'an ya, kenapa tidak dikatakan di sini definisi secara istilahan? Karena rasul itu masuk ke dalam al-alfaz asy-syar'iyyah. Jadi definisi itu ya ada empat macam. Lugatan, istilahan, syar'an, urfan. Nah, yang urfan ini biasanya jarang kita dengar. Ya, lugatan jelas berdasarkan dari tinjauan bahasa. Ya, karena kata apapun itu dari bahasa Arab. Jadi kita memahami bagaimana orang Arab memahaminya dulu. Ya, kemudian istilahan itu gimana? Ittifaqan. Istilah itu artinya sesuatu yang disepakati. Ya, sesuatu yang disepakati oleh para ulama dalam bidang ilmu tertentu. Kalau di kitab Nahwu untuk membaca kata istilahan itu maksudnya istilahan ittifaqan baina an-nahwiyin. Kalau antum baca di kitab fikih, berarti istilahan itu maksudnya istilahil fuqaha gitu seterusnya. Nah, kemudian syar'an. Ya, syar'an ini ya dari sisi syariat, berarti dia hanya berlaku pada al-alfaz asy-syar'iyyah, lafaz-lafaz syariat. Rasul, sholat, puasa, zakat itu lafaz syariat namanya. Nah, kalau ada yang mengatakan kepada antum akhi, sebutkan ta'rif isim. Nggak mungkin antum mengatakan lugatan wa syar'an. Nah, karena isim itu ya adalah bukan istilah syariat. Ya, maka kita katakan lugatan wa istilahan. Ya, ada yang mengatakan kepada antum, akhi definisikan bid'ah. Oh, bid'ah ini lafaz syariat, berarti lugatan wa syar'an. Baik. Jadi secara syar'an ya, Rasul ya, adalah insanun ya, zakarun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Nah, jadi yang dimaksud dengan Rasul ya, secara syariat ya, secara terminologinya atau secara uh, definitif di ilmu syariat ya, bahwasanya dia adalah seorang manusia zakar ya, laki-laki uhiya ilaih diwahyukan kepadanya ya. Jadi ada dua qaid di sini ya. Ya, yang pertama dia laki-laki, yang kedua dia diberi wahyu. Nah, kenapa disebutkan laki-laki di sini? Ya, karena ada juga perempuan yang diberi wahyu. Semisal Ummu Musa, ya, ibunya Nabi Musa. Ya, di Al-Qur'an kan dikatakan fa'auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk
menyusui Nabi Musa yang masih kecil kala itu. Ya, setelah dia dihanyutkan di Sungai Nil itu ya, tahu kisahnya seperti apa. Nah, di situ dikatakan fa'auhayna, ya, kami berikan wahyu, karena wahyu itu banyak ya. Di awal-awal kitab Manahil fi Ulumil Quran itu disebutkan ya perbedaan-perbedaan atau mana-mana wahyu. Salah satunya wahyu bimana al-ilham. Ya, jadi wahyu itu nggak harus malaikat Jibril turun kemudian menyampaikan risalah, tidak. Wahyu itu bisa berbentuk ilham. Ya. Ya, Allah tunjuki seorang hamba ya dengan mengilhami dia petunjuk dalam pikirannya. Lakukan ini. Allah gerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Nah, sebagaimana ya burung-burung juga Allah berikan wahyu berupa ilham ini. Ya, yang kita kenal dengan nama gozirah, ya, insting. Burung itu punya insting untuk membuat sarang di tempat-tempat yang tinggi. Ya, siapa yang ngajarin mereka insting itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu juga secara istilahnya. Nah, nah, maka kita sebutkan kata zakar di sini untuk mengeluarkan ya hal-hal seperti itu. Jadi hanya laki-laki saja. Ya, bukan berarti Islam itu ya apa namanya patriarki atau sebagainya, tidak. Ya, karena harus Rasul itu seorang laki-laki bukan untuk merendahkan perempuan, justru sebaliknya untuk memuliakan ya. Ya, karena secara fitrah perempuan itu tidak mampu untuk mengemban risalah kerasulan itu. Ya, justru kalau seandainya ada seorang rasul berjenis kelamin perempuan, justru ada kezoliman karena telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ya, ada batu besar atau pekerjaan-pekerjaan berat itu misalkan. Kalau kita serahkan kepada perempuan itu sebuah kezoliman. Ya, karena secara fisik saja mereka tidak diciptakan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mereka punya bidang keahliannya, ya laki-laki bidang keahliannya. Nih, dari sananya memang diciptakan untuk hal-hal yang berat seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini bukan menjadi dalil bagi orang-orang feminisme itu misalkan untuk ya mengatakan ada kesetaraan gender. Ya setara, ya. Ya setara itu tidak harus sama. Ya, setara itu tidak harus sama. Gitu. Ya, kalau kita memperlakukan laki-laki dan perempuan, ya itu cara sama, belum tentu itu setara, belum itu pantas, belum tentu itu adil gitu. Ya. Laki-laki diperlakukan dengan cara yang keras oleh lingkungan sekitarnya. Ya, mungkin secara emosional masih bisa menahan itu semua, tapi perempuan tidak bisa karena memang diciptakan mereka lebih mengedepankan perasaan itu. Nah, jadi ini nggak bisa menjadi dalil untuk pembenaran ya syubhat-syubhatnya orang-orang feminis ya, yang mengatakan Islam itu menindas perempuan, harus ada kesetaraan gender dan selainnya. Tidak, itu syubhat-syubhat yang ditiupkan oleh musuh-musuh Islam ya, untuk merendahkan perempuan. Baik, jadi para rasul itu adalah seorang manusia berjenis kelamin laki-laki, uhiya ilaihi bisyara'in, diwahyukan kepada mereka itu syariat. Ya, kalau ibunya Nabi Musa itu tidak diwahyukan syariat, ya kan? Tidak diajarkan halal haram, hanya diwahyukan, berikan ilham untuk menyusui Nabi Musa. Wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu. Nah, inilah poin pembeda antara nabi dan rasul ya. Ya, di bagian akhir ini umira bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau nabi tidak, ya tidak diperintahkan. Ya, itulah kenapa ya secara istilah berarti secara dimensi ya, ya, nabi itu ya lebih luas. Ya, afwan, nah, secara dimensinya lebih luas. Kenapa? Karena dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya lagi, ya, menyampaikan apa yang dia dapati. Biasa saja ada seseorang yang Allah berikan wahyu kepada dia ya, hanya untuk dirinya sendiri atau ya istri dan anak-anaknya misalkan. Ya, bisa jadi gitu. Makanya jumlah nabi ya, itu lebih banyak daripada jumlah rasul. Nabi banyak yang kita tidak ketahui jumlahnya. Ya.
Bahkan di dalam riwayat Abu Dzar, ya, Nabi SAW sendiri mengatakan bahwasanya jumlah para nabi itu ya 124.000 orang. Ya, 124.000 orang nabi ya dari ya, zaman dulu sampai diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu ada 124.000 nabi. Ya. Nah, Rasul itu jumlahnya hanya 315. Ya, sebagian mengatakan 313. Ya, ada perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. 313 itu kayak jumlah pasukan perang Badar. Nah, yang wajib kita imani dalam Al-Quran itu adalah 25. Ya, karena itu yang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Yang lainnya kita imani keberadaan mereka, ada mereka itu para Rasul. Ya, selain yang 25 ini ada. Ya, cuman siapa mereka? Ya, kita tidak diberi ilmu tentang hal itu. Baik. Nah, kemudian perbedaannya lagi antara nabi dan rasul itu banyak fokus pada kata syar'in di sini ya. Antum bisa tambahkan di situ uhiya ilaihi bi syar'in jadid ya. Uhiya ilaihi bi syar'in jadid. Jadi rasul itu membawa syariat baru ya. Beda dengan rasul sebelumnya gitu. Kalau nabi nggak sama dengan nabi sebelumnya. Syariat itu maksudnya ya perincian tentang ibadah dan sebagainya ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, setiap kalian itu para nabi dan rasul telah kami ciptakan buat kalian itu syir'ah, ya, syariat yang berbeda-beda. Ya, tapi akidahnya sama. Misalkan tata cara salatnya Nabi Ibrahim dengan Nabi kita SAW ya beda. Tapi akidahnya sama, akidah tauhid. Ya, waktu sholatnya mungkin beda, kemudian tata caranya, tempat sholatnya beda-beda. Tata cara toharohnya beda, halal haramnya beda. Baik, maka lebih lengkap kalau anda tambahkan kata jadid di situ ya, bisyarain jadid. Baik. Bil huda, ma mana al huda huna? Al huda fi hadil ayah atau fi hadil khutbah al ilmi an nafi. Ya, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, di mana arsala rasulahu bil ilmin nafi. Ya, kuyida bin nafi huna. Ya, ditambahkan qaid berupa kata nafi di sini bukan hanya sekedar ilmu ya, karena al ilmu ya, ya minhu ma huwa nafi wa ghairu nafi. Ya, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Nah, makanya Nabi mohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya. Nabi tidak hanya mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman, tapi ditambahkan kata nafi'an. Karena ilmu yang ghairu nafi itu bukan menjadi hujah lana, tapi hujah alaina. Bukannya menjadi saksi pembela pada hari kiamat nanti, justru sebaliknya dia akan menjadi saksi yang memberatkan. Ya, karena yang pertama kali golongan yang dimasukkan ke dalam api neraka ya, itu bukan pemabuk, peminum khamar, pembunuh, bukan. Tapi seorang ahli ilmu, tapi ilmunya ghairu nafi, sehingga menyebabkan dia ya memiliki niat yang buruk. Ya, dia tidak beramal dengan ilmunya, kemudian dia belajar menuntut ilmu tujuannya ya, biar dikatakan alim, ya, biar dipuji-puji sama orang. Nah, orang seperti ini yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Maka kita belajar harus ya, selalu tanamkan hadis ini, ya, ya bagaimana bahayanya masalah ya, niat yang buruk itu. Ya, pentingnya menjaga keikhlasan niat. Nah, sebelum ya, belajar apapun, jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ya al-ikhlas ya, fil amal. Ya Allah, karunikanlah kepadaku ya keikhlasan dalam beramal, dalam berbuat. Nah, wa huwa kullu ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ya, ya, dari sisi ilmu itu sendiri, kalau dikatakan bermanfaat itu pasti sumbernya berasal dari Nabi SAW. Yang perhatikan di sini ada kata ja'abihi, ya ja'abihi. Ya, ya, kalau antum kata ja'abihi itu kan biasanya terjemahkan apa? Yang datang dengan
Nah, datang dengannya. benar. Jadi susah memahaminya ya. Hmm. Susah banget. Betul. Nah, nah, maka dalam bahasa Arab itu kita tidak hanya belajar makna fiilnya, tapi juga harus tahu perubahannya ketika dia bertemu dengan huruf setelahnya. Ini yang dikenal dengan nama fiil muta'addi biharfi jarrin. Nah, jadi dia butuh kepada huruf jar. Ja'a tanpa huruf jar dengan ja'a pakai huruf jar itu berubah artinya. Gitu. Nah, salah satunya di sini ja'a bihi laisa bimana ja'a bimana al-maji. Nah, la. Ya, ja'a bihi bimana hamala. Ya. Kullu ma hamalahu nabi. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu apa? Segala hal yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, segala hal yang dibawa oleh Nabi SAW. Mana kata ja'a? Ya, nggak ada kan jadinya. Karena ja'a bihi artinya membawa. Misalkan ja'a Zaid bil qalam bimana hamala al qalam. Ya, ja'a wa hamala al qalam hakata. Ya, dengan al musahabah di situ. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada kata min. Ini juga sering terjadi ya penerjemahan yang kurang pas, terlek di sini. Minal ikhbaratis shadiqah. Apa yang dibawa oleh Nabi? Ya, dari kabar-kabar yang jujur. Nah, dari, bukan dari artinya di sini. Ya. Nah, coba perhatikan ini. Kullu ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ikhbaratis shadiqah. Ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah segala hal yang dibawa oleh Nabi SAW berupa ya, min huna bimana ya, min al-bayaniyah dia. Ya, min itu kan ada banyak maknanya. Salah satunya adalah al-bayan, ya, menjelas. Nah, jadi bukan yang artinya ya apa nama tadi? Dari ya. Kalau dari itu ya bisa sababiyah, bisa tab'id sebagian. Ya, min itu kan tergantung kepada konteks kalimatnya. Ya, kalau di sini min ini maknanya bayan. Ya, bayan dari muta'alliqnya. Masih ingat muta'alliq ya? Ya, kemarin kita katakan muta'alliq itu harus berbentuk apa? Fi'il. Nah, ini ja'a nih. Itu muta'alliqnya. Jadi dia min ini untuk membayan, membayan apa yang dibawa gitu. Makanya kita kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan berupa, ya. Makanan berupa roti. Nah, berarti kan kata berupa itu untuk kita menjelaskan makanan itu sendiri. Minuman berupa kopi. Berarti kata berupa di situ ya adalah bayaniyahnya. Baik. Jadi ilmu yang bermanfaat itu apa? Itu segala hal yang dibawa oleh Nabi SAW berupa al-ikhbaratis sadiqah, pengabaran-pengabaran, pemberitaan-pemberitaan, ya. Kalau mau lebih simpel lagi, berita-berita yang jujur, ya. Berita-berita yang jujur. Nah, tapi berita-berita yang jujur kayaknya kurang pantas ke dalam bahasa Indonesia. Karena kata jujur itu sendiri biasanya dinisbatkan kepada manusia. Orang itu jujur, gitu kan. Nah, sedangkan sodiko di sini memang jujur kan artinya. Ya. Tapi gimana kalau kita ganti dengan kata benar atau terpercaya? Kan juga sama kan artinya. Maka kita pilih kata terpercaya di sini. Karena as-siddiq sendiri kan artinya orang yang terpercaya. Ya. Abu Bakar as-siddiq bukan artinya orang yang jujur kan, tapi orang yang terpercaya karena itu di atasnya jujur. Ya. Nah, jadi berupa ya berita-berita yang terpercaya. Wal awamir ya, dan berupa al awamir perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wasairis syara'iin nafiati dan seluruh ya, syariat-syariat yang bermanfaat. Ya, seluruh syariat-syariat yang bermanfaat. Ya, syara'i ini sendiri ya bisa diterjemahkan langsung ke syariat karena memang lafaz syariat itu sendiri ma'ruf di bahasa Indonesia. Baik. Hadza huwa al-muradu
bil huda huna, ya. Baik. Wa bayan al huda. Sekarang antum sudah tahu apa itu al huda, ya. Maka ya, pengetahuan antum tentang al-huda ini harus dilengkapi dengan pengetahuan pembagian dari al-huda. Ini metode para ulama ya dalam menjelaskan sesuatu. Setelah mereka menjelaskan definisinya, mereka menjelaskan pembagiannya. Ya, antum di jurumiyah kan begitu ya. Al-kalamu huwa, itu definisi. Nah, baru kemudian dikatakan bahwasanya ya kalimah itu tangqasimu ila talati aqsam. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limanan. Pembagian kan. Jadi kalau antum disuruh untuk menjelaskan sesuatu, mulai dari definisinya, ya, kemudian kalau ada contohnya, ya, sebutkan contohnya, baru kemudian masuk ke jenis-jenisnya, kalau memang ada pembagian jenis-jenisnya. Nah, huda ini punya punya jenis. Ya, ya. An-naw'ul awal huda bimana ad-dalalah wal bayan. Wa minhu qawluhu ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al-'ama 'alal huda. Ya. Nah, baik. Yang pertama adalah ya, huda bimana ad-dalalah wal bayan. Ya, huda bimana ad-dalalah wal bayan. Ad-dalalah wal bayan ma'ruf maknanya ya. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, misalnya adalah firman Allah. Ya, firman Allah Ta'ala wa amma samudu. Adapun kaum Samud fahadainahum, maka kami beri mereka petunjuk fastahabbul ama. Artinya kami berikan kepada mereka al-bayan, tapi mereka lebih menyukai ketiadaan al-bayan, al-ama. Ya, al-ama itu artinya lawan dari al-bayan. Ya. Ya. Diberi petunjuk tapi lebih suka tanpa petunjuk. Ya, lebih suka ya, tersesat gitu ya. Ya, fastahabbul ama alal huda, ini sifat kaum Samud. Ya, dan sifat ini berulang-ulang terjadi di ya kaum-kaum selanjutnya. Ya, orang-orang yang ingkar itu ya, di zaman sekarang kan banyak juga yang begitu ya. Ya, mereka itu lebih menyukai tidak tahu apa-apa daripada mengetahui jalan yang benar. Ya, ya, ketika kita ajarkan dia masalah halal haram, dia mengatakan, buat apa saya belajar halal haram ini? Ya, kalau saya tidak tahu dan saya terjatuh kepada keharaman, kan Allah tidak menghukum saya karena saya tidak tahu. Tapi karena sekarang saya tahu halal mana, haram mana, jadinya ya saya dihukum oleh Allah nanti kalau saya melakukan hal yang haram. Berarti secara tidak langsung ya kamu wahai dai ya telah menjerumuskan saya ke neraka dengan mengajarkan saya yang halal yang mana, yang haram yang mana. Nah, ini kan logikanya logika yang kacau ini ya. Ini kecacatan dalam berlogika. Ya, orang yang tidak belajar tentang bagaimana ilmu ya, ilmu logika yang benar tentu akan ya mengiyakan dan mengaminkan ucapan itu. Ya, sehingga dia nggak mau belajar, bukan begitu ya. Nah, yang halal yang haram itu tetap harus kita pelajari, ya, bukan untuk mengekang kita atau mengarahkan kita ke neraka, tidak. Untuk mengarahkan kita kepada hal yang baik justrunya, ya. Nah, jadi qaid halal dan haram itu agar kita ya tidak kebablasan ya dalam menjalani peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan kita tahu baik dan buruk, ya, kita bisa bertindak sesuai dengan yang ya, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari kita seorang hamba. Baik. Ya, wahada yaqumu bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Yang perhatikan kata yaqumu bihi, kemarin sudah lewat kata yaqumu bihi itu. Ya, kita artikan kemarin qama yaqumu bi. Ya, kalau ketemu huruf jar gimana? Fa'ala. Ya. Wahada yaqumu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, petunjuk di sini maksudnya ya, petunjuk
ad-dalalah wal bayan. Ya, jadi antum kalau mendakwahi orang, ya, antum sedang memberikan huda kepada dia. Huda di situ berupa al-bayan namanya. Ya, karena huda itu nanti ada yang bermakna at-taufiq, yang mana itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya campur tangan di situ. Kita hanya punya tugas untuk bayan saja. Kita hanya punya kewajiban untuk menjelaskan kepada dia ini boleh, ini tidak boleh. Firman Allah tentang hal ini begini, sabda Nabi tentang hal ini begini. Itu dong tugas kita. Ya, apakah kemudian dia mengikuti apa yang kita sampaikan? Nah, itu ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan dari situ bisa kita ambil faedah ya. Mengerikan sekali orang-orang yang menolak dakwah yang benar itu. Kenapa begitu? Karena ketika kita dakwahi dia dengan dakwah yang benar, kemudian dia menolak, ya, dakwah itu bahkan ya mengancam, memusuhi dakwah, waliyadzubillah, ya, itu penolakan itu artinya dia sudah nggak berurusan dengan kita sebagai manusia lagi, dia langsung berhadapan dengan Allah di situ. Nah, ketika dia menolak dakwah kita, padahal dakwah ini dibangun di atas ya Al-Quran dan Sunnah, dia tahu juga itu dakwah yang benar, tapi karena hawa nafsunya dia tolak, ya dia sama saja dengan ya menantang langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tolak itu ya bukan lagi kita manusia, tapi yang ditolak adalah ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya ibaratnya seorang bos ngirim anak buahnya untuk menyampaikan ya, pesan kepada atau menyampaikan hadiah ya, kepada orang lain. Kemudian orang tersebut menolak hadiah tadi. Yang ditolak bukan anak buahnya itu kan. Ya. Nah, anak buah itu hanya menyampaikan saja, kitalah itu. Ya, para dai yang menyampaikan, mengajarkan kepada umat tentang ya, kebenaran, tentang ya tentunya sesuai dengan kadar kita masing-masing ya. Dai, kalau kita katakan dai nggak mesti ustadz ya. Ya, kita semua adalah dai ya. Kita semua adalah dai minimal kepada diri sendiri. Dengan kita belajar ya ilmu agama yang benar, ya, itu berarti kita meniatkan dengan ilmu ini kita mengajak diri kita kepada hal-hal yang benar. Jadi dai nggak mesti dipahami naik atas mimbar, tidak ya. Ya, hmm. Ya, kadang begitu ya. Ketika kita misalkan dulu pernah kita apa namanya buka kelas gitu ya, kelas offline. Ya, siapa yang pengen belajar, ya, belajar kitab-kitab ulama, belajar agama lah gitu. Ya, ya. Ada yang bilang begini, dia nggak mau ikut karena memang nggak berniat jadi ustadz. Gitu. Jadi dia memahami belajar agama itu memang untuk menjadi ustadz. Karena dia eh, mengkiaskannya dengan ilmu dunia. Antum belajar kesehatan, ilmu kesehatan untuk menjadi dokter, gitu kan. Ya padahal ilmu dunia saja meskipun nggak jadi dokter tetap kita penting untuk belajar ilmu kesehatan kan gitu. Karena siapa tahu nanti ya ketika sedang tidak ada dokter, keluarga kita sakit, kita bisa mengobatinya kan begitu. Nah, nah, jadi ya belajar agama ya bukan untuk menjadi seorang ustadz. Kita semua adalah ustadz minimal untuk diri kita sendiri gitu ya secara bahasa ya. Ustadz itu kan artinya guru ya. Ya, guru untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak dan istri ya. Ya, syukur-syukur kalau punya jamaah gitu ya, tapi nggak mesti karena semakin luas jangkauan dakwah itu kan tentu lebih baik gitu. Nah, maka para ustadz yang punya jangkauan umat, ya, punya popularitas, itu tanggung jawabnya besar, gitu ya. Ya, gitu. Makanya masalah popularitas, masalah syuhrah itu dia pisau bermata dua gitu ya. Ya, masalah popularitas itu. Hanya orang-orang yang memang mampu untuk mengemban itu yang ya pantas untuk punya popularitas itu. Tanggung jawabnya besar. Baik. Kemudian an-naw' jenis yang kedua dari al-huda adalah huda bimana at-taufiq wal ilham. Ya.
taufik dan ilham. Kalau kita katakan taufik saja, itu sudah dari sisi Allah sudah. Ya, karena yang memberikan taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ya, manusia tidak punya hak di sini. Ya, jangankan kita, nabi saja nggak punya hak untuk masalah memberikan taufik dan ilham. Ya, ya, sebagaimana ya, kisah beliau dengan Abu Thalib, ya kan, paman beliau sendiri. Abu Thalib itu kurang apa pengaruhnya atau apa namanya bantuannya untuk perkembangan dakwah itu. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi, Abu Thalib yang menjadi tameng untuk menjaga Nabi. Ya, ya, sehingga tidak ada yang berani mengganggu dakwah Nabi di awal-awal dulu. Jadi perannya besar, pahalanya juga seharusnya besar Abu Thalib itu. Ya, tapi yang namanya hidayah itu bukan di tangan manusia, ya. Taufik itu bukan di tangan manusia, ya. Maka ya, hanya Allah saja yang bisa memberikan itu semua. Maka kalau kita mendoakan hidayah untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, ya, hidayah yang dimaksud di situ adalah hidayah taufik ini. Nah, di sini memang kita katakan huda ya. Nah, huda itu maksudnya hidayah ya. Ya, mungkin antum lebih familiar dengan kata hidayah, maka kalau menyampaikan kepada manusia, kepada masyarakat, antum sampaikan dengan kata hidayah. Arsala rasulahu ya bil huda. Arsala rasulahu bil hidayah. Nah, karena akar katanya sama. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dari sisi saraf ya, dari sisi morfologinya, ya, huda itu ya isim masdar. Ya. Kalau al-hidayah itu masdar secara umum, masdar asli. Ya, al-hidayah itu masdar aslinya. Nah, apa bedanya kalau dari sisi bahasa? Perbedaannya tipis sebenarnya, huda sama hidayah itu. Al-huda ya itu merujuk kepada sumber petunjuk itu sendiri, zatnya. Ya, ini namanya kitab. Berarti kata kitab ini merujuk kepada zat kitab itu, kepada musammanya. Tapi kalau kita mengatakan al-hidayah, itu lebih merujuk kepada proses. Ya, lebih merujuk kepada proses terjadi, proses yang terjadi dalam ya, hidayah itu. Jadi, kalau antum minta petunjuk dalam bahasa Arab ada dua petunjuk dalam apa namanya? Ada dua istilah, al-huda atau al-hidayah. Ya, maka kira-kira mana lebih tepat? Allahumma inni as'alukal huda atau al-hidayah? Al-huda, karena huda itu merujuk kepada zatnya. Kalau al-hidayah itu merujuk kepada prosesnya. Nah, boleh nggak antum berdoa dengan Allahumma inni as'alukal hidayah? Boleh, tapi dia merujuk kepada prosesnya. Artinya apa? Ya, seolah-olah antum mengatakan begini, "Ya Allah, aku memohon kepadamu, mudahkanlah prosesku untuk menuju kepada hidayah yang sempurna." Kalau huda, itu sudah perfect dia. Ya, kayak begini, ya. Makanan dengan ya apa namanya? Makanan siap saji dengan bahan makanan, bahan mentah. Al-huda itu makanan siap saji. Ya. Al-hidayah itu proses untuk mengolah bahan mentah itu menjadi makanan. Jadi, antum kan boleh minta dua-duanya. Antum boleh minta makanan siap saji, ya, langsung makan berarti. Antum juga boleh minta resepnya atau bahan mentahnya. Bisa dua-duanya. Ya, tergantung mana. Kalau antum dikasih mintanya makanan siap saji, berarti antum langsung dapatkan hal itu. Ya, langsung kenyang antum. Ya, tapi nggak tahu cara bikinnya atau ya setelah itu antum tersesat lagi. Kenapa? Karena huda itu kan zat, bukan proses ya. Ada orang dapat huda, habis itu tersesat kan ada. Tapi kalau al-hidayah, antum menjalani prosesnya sedikit demi sedikit sehingga antum tahu betapa berharganya ini gitu. Maka orang yang dapat petunjuk melalui proses yang panjang, dia belajar mendalam, mengkaji Al-Quran, baru dapat petunjuk, ya, itu biasanya lebih kuat ya, keistiqomahannya dibandingkan dengan yang langsung berubah 180 derajat di waktu yang singkat. Baik.
ya, lebih merujuk kepada itu. Ya, kemudian jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua ini ya layak diru alaihi illallah taala, ya tidak ada yang mampu ya, ya atas hal ini kecuali Allah. Nah, itu terjemahan letterlocknya. Ya, walayak diru alaihi, tidak ada yang mampu atasnya. Ya, tidak ada yang mampu atas hidayah taufik itu kecuali Allah. Ya, nggak semua harus diterjemahkan di situ ya. Maka kita katakan walayak diru illallah. Itu cukup. Ya, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Dan dipahami kan di situ mampu maksudnya apa gitu. Ya, mampu memberikan taufik. Sebagaimana surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Nah, di sini la tahdi. Di surat Asy-Syura tadi tahdi juga ya. Ya, bedanya adalah ya huda atau hidayah di Asy-Syura itu hidayah al-bayan atau hidayah al-irsyad istilah lainnya ya. Hidayah al-irsyad atau hidayah al-bayan itu sama mananya. Al-bayan al-irsyad sama. Ya. Adapun al-huda pada surat Al-Qasas ini, la tahdi di sini, maka ini maknanya adalah hidayah taufik, ya, hidayah ilham. Taib. Mana innaka la tahdi an-nas, ya, hidayah taufik, ya, walakin Allah ya yahdi man yasha. Nah, ini dia dua jenis al al-huda. Ini jenis ya secara umum sekali. Ya, pembagian secara global. Ya, hidayah al-irsyad atau hidayah al-bayan ya, dengan hidayah at-taufiq. Baik. Ya. Tambahan sedikit di sini ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau malah membagi hidayah itu jadi empat. Hidayah jadi empat. Ini lebih terperinci dari dua. Jadi yang dua ini dipecah ya, jadi empat dia. Yang pertama, al-hidayah al-amah, hidayah umum. Misalkan apa? Ya, insting bertahan hidup atau istilah kita gozirah. Bayi tahu cara menyusui, padahal tahu dia cara menyusu ya, tahu dia cara menyusu ke ibunya, padahal nggak ada yang ngajarin. Insting bertahan hidup. Nah, ini hidayah al-amah, ya, umum deh. Bahkan hewan pun diberikan. Nah, kemudian yang kedua itu hidayatul bayan. Nah, itu yang ya yang jenis pertama di kitab tadi ya. Hidayatul bayan itu ya 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 dari lisan para nabi, ya dari para dai itu hidayah bayan. Ya, kemudian yang ketiga itu kalau di kitab itu jenis yang kedua hidayatu at-taufik. Ya, hidayah taufik ini yang haknya Allah. Nah, kemudian tambah satu lagi itu hidayah ilal jannah. Hidayah ilal jannah. Petunjuk menuju surga. Ini di akhirat nanti ini. Nah, jadi kan ada orang yang banyak dosa di dunia, tapi nanti Allah takdirkan dia masuk surga. Ya, jadi di akhirat nanti di padang mahsyar terutama, ya, kita butuh dibimbing, diberikan petunjuk oleh Allah menuju surga. You know, hidayah ilal ilal janani pembagiannya Ibnul Qayyim. Mana lupa di kitab apa dulu pernah baca nih. Ya, kalau tidak salah itu di kitab Hadil Arwah. Baik. Ya, kemudian dinul haq, ya, jadi Nabi itu diutus membawa dua hal, yaitu yang pertama tadi hidayah, lebih tepatnya adalah ya hidayah yang berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, yang mana hidayah itu sendiri dibagi dua, yang berupa hidayah al-bayan dan hidayah taufik. Nabi membawa hidayah jenis yang pertama. Kemudian yang dibawa yang kedua adalah dinul haq. Dinul haq itu artikan al-amalus soleh. Ya, berarti Nabi membawa ilmu dan amal. Ilmu itu al-huda, ya. Dinul haq itu al-amal. Nah, wad-dinu yutlaqu wa yuradu bihi al-jaza. Ya, din itu banyak maknanya. Din itu memiliki banyak makna dia. Ya, salah satunya adalah al-jaza.
Yutlaku. Kalau disebutkan sendirian kata din, ya, ya maka maknanya adalah ya, al jaza sebagaimana surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ya, itu maksudnya adalah ya al jaza atau al hisab. Nah, kemudian ya din itu juga bisa bermakna apa namanya? Selain al jaza itu ada makna eh, bahasa kita sya'an ya. Al-adah wa sya'an ya. Al-adah wa sya'an. Ya, al-adah wa sya'an itu sendiri artinya kebiasaan atau keadaan. Ya, jadi misalkan nahnu ala dini abaina ya, ya. Kami berada di atas din abaina, nenek moyang kami. Maksudnya apakah kami berada di atas agama nenek moyang kami? Enggak. Maksudnya kami berada di atas kebiasaan nenek moyang kami. Gitu. Nah, itu mana ya din. Nah, baik. Kemudian din juga bisa bermakna al-millah atau al-i'tiqad. Ya. Al-millah wal-i'tiqad. Nah, misalkan pada ayat lakum dinukum waliyadin. Iya. Ini yang biasanya, yang paling masyhur maknanya ya. Din yang bermakna millah nih. Artinya keyakinan yang dianut, ya, yang diyakini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu apa yang kamu yakini, millah yang kamu ikuti, waliyadin dan bagiku pula ya keyakinan yang aku yakini dan millah yang aku ikuti. Sama juga pada surat Ali Imran ya, inna dina indallahil Islam. Nah, baik. Kemudian qaulihi ta'ala malik yaumiddin. Ya, wa yutlaq wa yuradu bihi al-khudu' wal inqiyad. Nah, juga ya din itu juga maknanya al-khudu' wal inqiyad. Ya, ketundukan dan kepatuhan. Nah, jadi din itu ya juga maknanya bisa kepada tunduk dan patuh. Ya, jadi nggak selalu din itu dalam Al-Quran diartikan dengan beragama. Ya, kadang dia juga diartikan al-khudu wal inqiyad, artinya ketundukan, kepatuhan. Ya, ya misalkan ya misalkan di Al-Quran ya. Walahu ma fis samawati wal ardi walahud dinu wasiba. Ya, walahud din ya, walahud din dan baginya lah ya, segala ketundukan. Ya, gitu. Bagi Allah segala ya al-khudu ya wal inqiyad. Nah, itu berarti berapa makna ad-din di situ? Terus al-inqiyad dan ini al-millah ya Ustaz ya. Al-millah. Nah, itu yang paling masyhur. Nah, kalau di surat Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ad-din di sini mananya apa? Al-khudu'. Sahih, kudu. Nah, Nah, karena tunduk itu kan bisa saja tercampur oleh hal-hal yang lain kan, yang merusaknya berupa bid'ah dan syirik. Ya, tunduk itu kan salah satu ibadah ya. Maka maksudnya berarti din itu ya kalau diartikan dengan tunduk berarti maksudnya ibadah juga gitu. Dan ibadah itu bisa dikotori oleh syirik dan riya. Ya, bisa dikotori oleh syirik, riya, bid'ah dan seterusnya. Nah, maka ketika kita mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin maksudnya murnikan ya ketundukanmu dalam beribadah menyembah Allah. Nah, kalau diartikan dengan memurnikan agama, bisa nggak?
ya. Bisa-bisa saja ya, tapi lebih dekat maknanya adalah kepada ketundukan karena dia lebih umum, mencakup yang mana-mana yang lain juga gitu. Nah, bayangkan sekarang kalau antum baca Al-Quran terjemah, hanya cukup dengan terjemahan saja. Kalau terjemahan kan din diartikan agama. Berarti Mm-mm. informasi yang antum ambil dari ayat itu hanya sebatas itu, sebatas hasil terjemahan itu. Suku-suku terjemahan itu terjemahan orang yang benar akidahnya, terjemahnya bagus gitu. Maka kan sangat berisiko sekali ya berilmu di atas terjemahan itu. Ilmu. Gimana kalau yang nerjemahin orang Syiah nanti? Waduh, gawat sekali kan. Dibawa kita kepada akidahnya nanti. Ya, Nah, baik. Kemudian wa idhafatu ad-dini ilal haq min idhafatil mausuq ila sifatihi. Dikatakan di sini dinul haq ini kan bentuknya mudhaf mudhafun ilaih ya. Mudhaf mudhafun ilaih. Nah, mudhaf mudhafun ilaih itu bukan berarti dia kan makna mudhafun ilaih itu ya dia ada huruf jar yang muqaddar di situ ya. Ada tiga huruf jar itu ya, min, fi, sama lam. Misalkan kita mengatakan babul masjid, di mana babun fil masjid, gitu kan. Kitabu Zaidin, di mana kitabun li Zaidin. Nah, kalau dinul haq, apa takdir harfu jarnya di situ? Nggak ada, tiga itu. Nggak ada. Kenapa? Ini namanya idhofatul mausuf ila sifatihi. Jadi secara lugoh saja diidofahkan. Tapi sebenarnya yang kita inginkan di situ adalah sifat mausuf. Ya, di mana ad-dinul haq. Nah, kata. Ya. Kalau ad-dinul haq kan irobnya sekarang berubah ya. Ya, sifat mausuf kan jadinya. Ya, sifat mausuf ya naat man'ud jadinya sekarang. Ya, jadi sama mananya dengan ketika kita mengatakan ya dinul haq, mananya sama. Ya, cuman secara lugoh ya wazannya beda itu doang. Ya, dinul haq itu secara lugoh mudhaf mudhafun ilaih, ad-dinul haq itu secara lugoh ya naat man'ud. Jadi dinul haq ya mudhaf mudhafun ilaih yang memiliki makna naat man'ud gitu. Mudhaf mudhafun ilaih yang bermakna naat man'ud. Idhofah itu sendiri artinya penyandaran gitu. Nah, baik. Udah sampai sini ya. Nah, ya. Maksudnya kata al-haq di situ ya. Ya. Al-haq itu sendiri biasanya kan diartikan dengan kebenaran ya. Diddu al-batil. Ya. Diddu al-batil. Itu al-haq. Anda bertanya apa itu al-haq? Ya, diddu al-batil. Kalau antum tahu al-batil itulah al-haq. Nah, baik. Al-haq itu juga nggak mesti diartikan dengan sesuatu yang benar, ya, lawan dari al-batil. Ya, kadang juga dia diartikan sebagai al-wajib. Ya, ya, kadang juga diartikan sebagai al-wajib. Misalkan eh, la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq. Ya, dan pada kami ada sebuah catatan yantiqu bil haqq. Ya, yantiqu bil haqq artinya yang mengabarkan tentang hal-hal yang wajib. Ya, maksudnya hukum syariat. Ya, misalkan di antara hukum wajib pada syariat itu adalah hari kiamat. Wajib itu sendiri artinya pasti terjadi ya. Bukan wajib pada sholat ya. Ini wajib ini sunnah bukan. Wajib itu maksudnya sesuatu yang pasti terjadi. Ya, itu. Ya. Maka di ayat la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haq. Artinya kami memiliki catatan ya. Nah, Allah maksudnya memiliki catatan di dalamnya berisi tentang akan adanya sesuatu yang pasti terjadi di masa yang akan datang, yaitu hari kiamat. Gitu. Nah,
Tapi kalau kita mengatakan ya eh, qala fal haqqu wal haqqu aqul, ya, nah, di surat itu ya. Qala fal haqqu wal haqqu aqul, ya. Maka artinya as-sidqu, al haqqu aqul artinya as-sidqu. Gitu. Sama juga ketika kita mengatakan al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al haqqu min rabbika. Ya, maksudnya kebenaran yang berupa Al-Qur'an min rabbika, berasal dari Rabbmu. Makanya sebagian ahli tafsir menafsirkan al haqqu min rabbika itu dengan Al-Qur'an. Nah, berarti dari situ bisa antum lihat ya korelasi maknanya. Al-haq pertama tadi antum artikan dengan kebenaran. Yang kedua antum artikan dengan ya hal yang pasti terjadi. Kemudian yang ketiga antum artikan dengan Al-Qur'an. Ketiganya saling berkaitan. Ya. Ketiga ini saling berkaitan dia. Berarti kebenaran itu pasti terjadi, wajib, dan juga Al-Quran itu sendiri berisi kebenaran. Paham maksudnya kan? Tiga mana itu berputar di satu lingkaran, di dalam satu lingkaran gitu ya, nggak keluar dari ya, situ cakupannya gitu. Ya, maka ya kalau ini misalkan di dalam ayat dzalika bi annallaha huwal haq. Nah, kalau al-haq di sini itu sama dengan yang dimaksud di dalam kitab ini yang sedang kita bahas ini. Dzalika bi annallaha haq. Ya, kenapa? Karena lanjutan ayat itu apa? Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Nah, berarti al-haq itu lawan dari al-batil. Nah, bahasa kita itu kebenaran yang mutlak. Nah, itu al-haq. Kebenaran yang mutlak. Ya, batil itu lawannya. Nah, makanya dikatakan di sini haqqa yahiqqu bimana sabata wa wajaba. Ya, maka kita Al-Qur'an kan sering mengatakan haqqa alaihil azab. Nah, apakah kita artikan benar bagi dia azab? Enggak, artinya wajib, pasti bagi dia azab gitu. Baik. Misalkan Anda mengatakan kepada antum, ya akhi, ya, hakun hakun alaikal hidayah. Afan, hakun alaikal hadiyah. Bimana antum ini pantas wajib dapat hadiah. Gitu. Ya, berhak dapat hadiah. Dari kata dari fi'il haqqa yahiqqu gitu. Nah, ya, jadi secara lugah dia sabata wa wajaba. Fadituhu al-batil. Nah, baik. Nah, ila huna naktafi insyaallah ya, fi soal. Fadal ada yang antum tanyakan? Alhamdulillah Ustaz. Fahim Ustaz. Insyaallah. Baik, insyaallah di murajaah lagi nanti. Nah, kama qala al ulama innamal ilmu bil murajaah. Jadi ya al ilmu la budaan ya nuraji'ahu ya kay yasbut wa yastaqirru fil qalbi wa ya yuladu minhu fil amal wa nas'alullah ta'ala at-taufiq wal hidayah was sabat ala tariqil haq wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, jazakumullah khairan ala husni al-ihtimam wal intibah. Ya, nasallallahu ta'ala an yarzuqana al-ilma wat taufiq wa nakhtatim bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa